Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 61, soal nomor 9 dan 10. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 9. Carilah luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat tenda berikut. Oke, tendanya berbentuk prisma segitiga dengan alasnya ini adalah segitiga sama sisi ya, karena ketiga sisinya ada tanda sama panjang ini. Dengan ukuran panjang sisinya 4 meter dan tinggi prismanya 8 meter. Nah, kita disuruh mencari luas bahan. Kalau luas bahan itu berarti sama aja dengan kita menghitung luas permukaan prisma ini, ya. Maka kita gunakan rumus luas permukaan prisma. Kayak gini, Dek. Kita tulis di sini untuk nomor 9, luas bahan sama dengan luas permukaan prisma, ya. Luas bahannya kita hitung dengan cara menghitung luas permukaan prisma. Nah, luas permukaan prisma rumusnya apa? Rumusnya adalah 2 kali luas alas. Luas alas kasar disingkat dengan L besar A. Ini bacanya luas alas ya. Kemudian ditambah keliling alas, kusingkat dengan K besar A, dikali tingginya prisma. Kasari ulang, luas permukaan prisma rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, ini kita simpan dulu. Sekarang kita hitung satu persatu ya. Untuk luas alas dan keliling alas. Kalau tinggi prismanya sudah ada. Tinggi prismanya itu yang ini nih, Dek, yang 8 meter. Ini sebagai tinggi prismanya nanti. Nah, sekarang untuk luas alas sama keliling alas, berarti kita ambil gambar segitiga sama sisi di sini. Kita hitung luasnya dan kita hitung kelilingnya. Nanti kalau udah ketemu tinggal dimasukkan ke rumus ini, selesai deh, ya. Nah, ini kasari gambar ulang ya untuk segitiga sama sisinya. Di sebelah sini pakai penggaris biar rapi. Kurang lebih oke, tunggu sebentar. Ini agak gini nih. Nah, coba ini kasari koreksi dulu ya, sebentar ya. Atau digambar ulang aja nggak apa-apa deh. Di sini kita fleksibel aja ya. Kayaknya tadi gambarnya harusnya diginikan dulu. Nah, gitu. Biar ketemu nanti seret. Terus gini seret. Oke, ini ya, anggap ini segitiga sama sisinya ya. Nah, sekarang panjang tiap sisinya berapa sih? Ini 4 meter. Berarti yang ini 4 meter, di sini 4 meter, ini juga 4 meter. Oke, nah kalau dari ujung ke ujung ini 4 meter, Kak Sari tanya, kalau dari tengah ke pinggir aja berapa meter? Tentu saja hanya 2 meter. Nah, kenapa harus ditulis 2 meternya, Kak? Karena Kak Sari mau nulis di sini, garis putus-putus ini adalah sebagai garis tinggi, ya, pada segitiga sama sisi punya kita. Nah, garis tinggi di sini perlu kita tahu ukurannya. Kenapa? Karena rumus luas alas, dalam hal ini dia berbentuk segitiga. Rumus luas segitiga itu apa? Yaitu setengah kali alasnya kali tinggi segitiganya. Jadi tingginya ini perlu kita cari, ya kan? Nah, cara mencari tinggi segitiganya ini gimana? Kalau kamu perhatikan segitiga yang sebelah kanan ini aja, ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Nih, tadi sudah Kak Sari kasih tanda siku-siku. Dengan panjang sisi miringnya 4 meter dan panjang sisi alasnya 2 meter. Kita pakai sisi alasnya yang ini saja loh ya, jangan seluruhnya. Karena kan segitiga siku-sikunya seperti ini gambarnya ya. Jadi sisi alasnya 2 meter, sisi miringnya 4 meter. Sehingga tingginya bisa dicari menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras berbunyi T ini nanti ya sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi alas kuadrat.
langsung saja ya. Berarti 4 kuadrat dikurangi ini 2 kuadrat. Oke, sama dengan akar 4 kuadrat berapa? 4 kuadrat itu artinya 4 kali 4. Tentu saja 16. Dikurangi 2 kuadrat berapa? 2 kali 2, yaitu 4. Kayak gini. Sama dengan akar 16 dikurangi 4 adalah 12. Nah, sekarang akar 12 ini kita sederhanakan aja menjadi akar 4 kali akar 3. Bener ya? 4 kali 3 kan 12. Berarti akar 4 kali akar 3 itu ya akar 12. Nah, kalau kita tarik akar, ini akar 4 adalah 2, akar 3 tetap akar 3. Jadi langsung kita tulis 2 akar 3. Satuannya, karena di sini tadi meter, ini juga meter, maka tingginya satuannya juga meter. Jadi sudah ketemu ya, tinggi segitiga sama sisi ini adalah 2 akar 3 meter. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus luas segitiga. Ini sih tulisannya luas alas, karena alasnya berbentuk segitiga. Paham ya, Dek ya? Maka kita masukkan ke rumus luas segitiga menjadi sama dengan setengah kali alasnya. Hati-hati, kalau alas itu bukan yang 2 meter, tapi yang dari ujung ke ujung ini atau panjang sisi alasnya ini. Berapa meter? Nih, 4 meter dikali tingginya. Tingginya yang ini yang putus-putus ya, yang sudah kita hitung barusan, yaitu 2 akar 3 meter. Tulis di sini. Nah, kayak gitu. Sama dengan, biar gampang, setengah dikali 4, ini 4-nya dibagi 2 dulu. 4 bagi 2 adalah 2, taruh situ. Terus 1 kali 2 kali 2 akar 3. 1 kali 2 adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. Ada akar 3-nya ya tulis. Berarti 4 akar 3. Untuk satuannya, karena di sini tadi semuanya meter, maka satuan luasnya adalah meter persegi atau meter pangkat 2. Oke, jadi kita sudah punya ya ukuran luas alas untuk prismanya tadi, yaitu 4 akar 3 meter persegi. Nah, 4 akar 3-nya itu nanti kita masukkan di sini loh. Nih, luas alas yang ini. Ya, nah sekalian kita hitung aja untuk keliling alas. Keliling alasnya itu ya keliling segitiga ini. Nah, kalau kelilingnya sih gampang aja. Keliling alas itu sama dengan kita tambah-tambahkan aja ketiga sisi segitiga sama sisi ini. Nah, sisi yang di sini berapa meter? 4. Tambah lagi yang ini 4 juga. Tambah lagi yang bawah 4 juga. Jadi 4 tambah 4 tambah 4. Itulah kelilingnya. Kita tulis kelilingnya sama dengan 4 tambah 4 tambah 4. Sama dengan berapa? 12. Satuannya meter. Kalau satuan keliling nggak usah pakai pangkat 2, hanya luas yang pakai pangkat 2 ya. Jadi keliling alasnya adalah 12 meter. Nah, ini nanti kita masukkan ke rumus yang di sini nih. Tuh, keliling alas ya. Langsung saja ya. Berarti sama dengan 2 kali luas alasnya tadi, masih ingat yang mana? Yang ini tadi ya, Dek ya. 4 akar 3. Oke, 4 akar 3. Terus ditambah keliling alasnya, masih ingat 12 tadi ya, dikali tinggi. Tinggi prismanya, nah di awal tadi Kak Sari udah singgung, tinggi prismanya yang ini 8 meter. Kita tulis 8 saja. Nah, sekarang sama dengan 2 kali 4 akar 3. Itu gini aja. 2 kali 4 kan 8. Terus ada akar 3-nya ya tulis. Berarti 8 akar 3. Ditambah 12 kali 8 adalah 96. Terus gimana? Sudah selesai. Jadi luas bahannya adalah 8 akar 3 plus 96. Kasih satuan. Satuan luasnya adalah meter persegi. Nah, Kak, ini boleh nggak 8-nya ditambah dengan 96? Barangkali ada yang bertanya kayak gitu ya. Nggak boleh, Dek. Kenapa? Karena 8-nya ini punya akar 3, tetapi 96-nya nggak punya akar 3. Jadi 8-nya jangan digabung dengan 96.
Jadi jawaban akhirnya gini aja, 8 akar 3 plus 96. Atau kalaupun mau kamu balik boleh menjadi 96 plus 8 akar 3. Satuannya meter persegi. Nah, barangkali penulisannya yang lebih cantik yang bawah ini ya. Itu dia. Jadi luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat tenda tersebut yaitu 96 plus 8 akar 3 meter persegi. Kita pindahkan jawabannya di buku. Ya, luas bahannya gitu ya, sama dengan 96 plus 8 akar 3 meter persegi. Yeay. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10. Jika sebuah prisma segitiga sama sisi dengan panjang sisi alas 3 cm dan tinggi 5 cm diperbesar 3 kali lipat, tentukan luas permukaan prisma tersebut setelah diperbesar. Oke, untuk memudahkan memahami soal ini, coba Kak Sari gambar prisma segitiga sama sisi yang dimaksud. Nah, sebenarnya prisma segitiga sama sisi itu gambarnya persis seperti soal nomor 9 ini, Dek. Inilah prisma segitiga sama sisi. Jadi alasnya itu berbentuk segitiga sama sisi. Nah, dengan ukuran panjang sisi alasnya 3 cm. Berarti nih masing-masing sisinya ini 3 cm dan tingginya 5 cm. Berarti tinggi yang di sini nih 5 cm. Kayak gitu aja. Tapi nggak apa-apa, Kak Sari gambarkan ulang ya. Kayak gini gambarnya. Nah, kurang lebih gambarnya kayak gini, Dek. Ini awalnya itu prisma segitiga sama sisinya yang kecil. Terus nanti diperbesar 3 kali lipat. Jadinya ya yang besar ini. Nah, kita tuliskan ukuran-ukurannya ya. Awalnya prisma segitiga sama sisinya itu ukuran panjang sisi alasnya 3 cm. Berarti yang di sini nih, ini 3 cm ya. Ketiga-tiganya sama. 3 cm semua. Kemudian tingginya 5 cm. Tingginya itu yang ini. Nah, yang di sini. Ini tingginya 5 cm. Kemudian diperbesar 3 kali lipat. Yang diperbesar 3 kali lipat itu yang mana? Semuanya ya, baik panjang sisi alasnya maupun tingginya. Karena diperbesar 3 kali lipat, maka ukurannya berubah. Yang tadinya 3 cm nih, panjang sisi alasnya hanya 3 cm, sekarang berubah menjadi berapa? Ya 3 kali 3, jadinya 9 cm. Untuk tingginya juga awalnya hanya 5 cm, terus dikalikan 3 aja. Jadi berapa? 15 cm. Gitu maksud soalnya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan tentukan luas permukaan prisma tersebut setelah diperbesar. Berarti yang dihitung adalah luas permukaan prisma yang setelah diperbesar. Berarti yang ini. Ya, kita pakai ukurannya yang ini. Panjang sisi alasnya 9 cm. Kemudian tingginya 15 cm. Untuk hitungannya mirip dengan soal nomor 9 tadi, Dek. Dengan soal yang di sini tadi ya. Jadi kita hitung dulu ini. Luas segitiga sama sisi ini berapa? Ini kan sebagai luas alasnya. Kemudian nanti kita hitung juga kelilingnya berapa. Baru dimasukkan ke rumus luas permukaan prisma. Kita tulis ulang aja, nggak apa-apa untuk soal nomor 10. Luas permukaan prisma, rumusnya sama dengan, dihafal ya, 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prismanya. Untuk tinggi prismanya nanti yang mana? Ayo, tinggi prismanya tentu saja yang 15 cm ini. Jelas ya? Nah, sekarang kita hitung untuk luas alas dan keliling alasnya ini. Oke, kalau kita gambarkan ulang agak di bawah sini aja ya. Nah, Kak Sari gambarkan ulang segitiga sama sisinya. Sini kita gambar. Seret gitu ya. Kasih langsung tengah. Sini. Kemudian
dihubungkan. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini panjang ketiga sisinya kan sama-sama berapa sentimeter? 9 sentimeter semuanya. Nah, 9 cm semuanya. Nah, sekarang kita kalau mau menghitung luas segitiga ini, Dek, kita perlu tahu ukuran tinggi segitiganya. Ini yang Kak Sari gambar garis putus-putus di sini. Ya, terus ini tegak lurus dengan alasnya. Perhatikan, kita hanya mau fokus ke segitiga siku-siku yang Kak Sari arsir ini untuk menghitung tingginya. Oke, seperti tadi kita bagi dua dulu. Ini kan panjang sisi alasnya 9 cm. Nah, itu dari ujung ke ujung. Kalau hanya dari tengah ke ujung berarti berapa? Ya 9 dibagi 2, yaitu 4,5 cm. Nah, sekarang untuk menentukan tingginya, lagi-lagi kita gunakan teorema Pythagoras, di mana sisi miringnya 9 cm dan sisi alasnya 4,5 cm. Maka tingginya dapat dihitung dengan cara sama dengan akar dari 9 kuadrat dikurangi 4,5 kuadrat. Oke, boleh pakai kurung, boleh enggak ya. Sama dengan akar 9 kuadrat berapa? 9 kali 9 yaitu 81 dikurangi 4,5 kuadrat berapa? Ya 4,5 kali 4,5 hasilnya adalah 20,25. Sekarang dikurangi ya, sama dengan akar. Nih, 81 dikurangi 20,25 adalah 60,75. Udah kayak gini aja. Jadi tinggi segitiga ini adalah akar 60,75. Masih ada akarnya loh ya. Nah, kasih satuan. Karena teman-temannya tadi semuanya satuannya cm, berarti ini juga satuannya cm. Atau untuk mempermudah perhitungan nanti, akar 60,75 ini kita hitung aja ya. Nah, caranya beragam, Dek. Kak Sari sudah pernah buatkan video untuk cara menarik akar seperti ini. Nanti kamu bisa cek di video-videonya Kak Sari ya. Nah, tetapi kali ini langsung aja aku kasih tahu akar 60,75 itu adalah 7,79 sekian sekian sekian. Kita ambil dua angka di belakang koma aja ya. Jadi 7,79. Satuannya cm. Udah, ini yang kita pakai. Nah, sekarang karena tinggi segitiganya sudah ada, berarti kita bisa menghitung untuk luas segitiganya atau luas alasnya nanti. Ya, luas alas tentu saja ya sama dengan luas segitiga. Rumusnya setengah kali alas segitiganya kali tinggi segitiganya. Berarti sama dengan setengah kali alas segitiganya itu yang ini ya, dari ujung ke ujung nih, yang 9 cm. Oke, dikali tinggi segitiganya yang mana? Yang ini tadi, 7,79 cm. Kayak gini. Sama dengan berapa? Dihitung biasa aja. Ini boleh kayak gini. 9-nya dibagi 2 dulu. 9 dibagi 2 adalah 4,5. Berarti 1 kali 4,5 kali 7,79. Hasilnya adalah 35, Kak Sari udah hitung tadi 055 atau kita bulatkan menjadi 35,1 gitu aja ya Dek ya. Ini luas alasnya. Satuannya cm persegi. Oke. Nah, satu lagi nanti yang kita perlukan adalah keliling alasnya, yaitu keliling segitiga ini. Kalau keliling segitiga sih gampang, tinggal ditambah-tambahkan aja ketiga sisinya. Berapa? 9 tambah 9 tambah 9. 9 tambah 9 tambah 9. Hasilnya 27. Satuannya cm. Oke. Luas alasnya sudah ada, keliling alasnya sudah ada. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus luas permukaan prismanya.
sama dengan 2 kali luas alas. Luas alas kita pakai yang ini tadi ya, 35,1. 35,1 ditambah keliling alas. Keliling alasnya yang mana? Yang ini tadi, 27 dikali tingginya. Nah, tingginya ini adalah tinggi prismanya. Kalau di gambar kita tadi, tinggi prismanya yang mana? Masih ingat ya? Yang ini nih, yang 15 cm. Berarti kita tulis dikali 15. Dihitung sama dengan 2 kali 35,1 adalah 70,2. Ditambah 27 kali 15, 405, sehingga hasil akhirnya sama dengan 70,2 tambah 405, yaitu 475,2. Satuannya sentimeter persegi. Selesai. Jadi inilah luas permukaan prisma tersebut setelah diperbesar 3 kali lipat. Luas permukaannya yaitu 475,2 cm persegi. Kita jawab di sini. Luas permukaan prisma ini setelah diperbesar 3 kali lipat ya, sama dengan 475,2 cm persegi. Nah, pertanyaannya, apakah kita perlu menghitung luas permukaan prisma yang sebelum diperbesar tadi, alias prisma yang masih kecil ini, perlu atau tidak? Kalau menurut Kak Sari tidak perlu. Kenapa? Karena kita tidak disuruh membandingkan kok antara yang masih kecil dengan yang sudah diperbesar. Di sini kita hanya disuruh menentukan luas permukaan prisma tersebut setelah diperbesar. Ya udah, jadi kita ngitungnya sekali aja, dapatnya yang ini. Kalau kalian mau menghitung juga luas permukaan prisma yang kecil ini, boleh dihitung ya dek ya. Nanti rumusnya sama, 2 kali luas alas dikali Kak Sari ulang, 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prismanya. Tetapi kamu harus ikuti langkah-langkah kayak tadi. Untuk menghitung luas segitiga ini, tentukan dulu tingginya. Kayak gitu. Tetap pakai teorema Pitagoras. Tetapi sekali lagi, bagi Kak Sari, jawaban soal nomor 10 ini cukup sampai ini aja. 475,2 cm persegi. Nggak usah ngitung 2 kali. Ya? Kalian setuju nggak? Kasih komen di bawah ya. Kalau misalnya terpaksa nih ada yang disuruh ngitung luas permukaan prisma yang sebelum diperbesar, terus kalian kesulitan, itu nanti boleh tanya jawabnya di dalam grup aja ya deh ya. Buat yang belum gabung di grup, sekalian aja, ini nomornya nih, di 081 456 10 9 8 70. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Gabung ke dalam kedua-duanya juga boleh. Gabung grup yang gratis sekaligus gabung grup yang berbayar. Boleh. Toh berbayarnya murah aja kok ya. Hanya 20.000 aja sebulan. Murah kan ya? Murah. Ya udah, karena soal nomor 9 dan 10 sudah selesai Kak Sari bantu bahas, berarti sekarang waktunya pamit. Nah, sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.